Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa bertemu dalam udara ya, ini dalam channel Thoriquna Prison. Alhamdulillah ikhwan fidin, kita masih membahas tentang masalah Ramadan dan tentang COVID-19. Yang lebih kita khususkan lagi pada materi kali ini ialah soal PSBB, pembatasan sosial skala besar gitu kan. Alhamdulillah kita masih bersama Al-Ustadz Haris Amir Fala, ketua pembina dari LPPDI Thoriquna. Kita sapa beliau sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Puasa lancar Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, itulah dari suara dari Ustadz Haris Amir Falah yang telah khas mungkin ya kita dengar di channel kita ini. Ya Ustadz, untuk pembahasan hari ini kita pembahasan seputar lebih terpusat tentang PSBB Ustadz. Bagaimana kita sekarang ini kan lebih fokus di rumah saja gitu Ustadz ya. Bagaimana kita beribadah Ramadan khususnya tarawih, itikaf mungkin nanti kan di rumah saja gitu Ustaz. Sedangkan kalau itikaf itu kita tahu kan bahwa itikaf itu di masjid Ustaz. Bagaimana cara kita beramal di bulan Ramadan tapi dengan di rumah saja gitu Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan barokah ini, Syahrul Barokah, bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada kita. Amin. Untuk bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan situasi dan kondisi di mana hampir seluruh dunia terkena pandemi COVID-19 ini, termasuk juga di Indonesia, dan berdampak kepada bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah di pada kesempatan, pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kita dianjurkan untuk di rumah saja. Ya, betul. Lebih banyak di rumah kecuali ada keperluan-keperluan yang sangat mendadak ya. Khususnya sekarang kita di Jabodetabek itu kan sudah terindikasi dengan zona merah. Betul. Bahkan sudah beberapa provinsi. Artinya ancaman COVID ini sudah sangat serius. Sehingga kebiasaan kita ibadah di bulan Ramadan hari ini itu ada sedikit berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Ini bukan berarti kemudian puasanya jadi setengah hari misalnya begitu ya, bukan itu. Tapi misalnya kita tidak bisa mensyiarkan Ramadan di masjid karena memang ada fatwa ulama untuk kita lebih pencegahan supaya COVID-19 ini segera cepat berlalu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya rasa pertama, saum di bulan Ramadan itu kan yang bersifat siriyah memang. Dia tidak harus terikat dengan tempat. Di rumah malah sangat baik ya. Malah budaya-budaya tahun-tahun sebelumnya itu ada yang budayanya malah merusak pahala Ramadan. Seperti misalnya menunggu berbuka orang kumpul dengan ngabuburit. Betul. Ya, padahal itu bukan syariat. Nah, sekarang ada larangan. Ini kan artinya kita lebih khusyuk nih puasa kita. Betul, seharusnya lebih khusus. Iya, hikmahnya salah satunya itu. Kemudian kita bisa meningkatkan tadarus kita di bulan Ramadan, apalagi para pekerja yang kemudian sekarang harus bekerja dari rumah atau bahkan ada yang sudah dirumahkan. Nah, ini dia bisa memanfaatkan
Mungkin kalau dulu sulit bagi dia untuk menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini, sekarang lebih mudah karena waktunya sangat banyak buat dia. Cuma memang barangkali kita nanti agak ada banyak yang orang bertanya-tanya sekarang bagaimana nanti i'tikaf, karena memang i'tikaf itu harus di masjid. Saya rasa kalau memang kondisinya begini ya, kita tidak bisa melaksanakan i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan segala kekurangan itu, tapi kekurangannya itu insya Allah tidak mengurangi pahala puasa kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ya memperbanyak sedekah. Ini saya himbau kepada para agnia, orang yang masih punya rezeki yang cukup meskipun kondisinya begini, itu untuk bisa lebih banyak berbagi. Misalnya memanfaatkan, tidak mesti kita berbuka secara bersama-sama, tapi kemudian memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berpuasa yang mungkin bagi dia itu untuk berbuka saja sulit. Betul. Nah, kita berikan. Insya Allah kan pahala orang yang memberikan berbuka puasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Itu. Tapi memang kita tidak bisa hanya mengandalkan bagaimana dermawan para agnia atau rakyat pada umumnya, tapi juga pemerintah harus lebih serius memperhatikan dampak COVID-19 ini dalam sisi ekonomi. Ya, betul. Gitu kan? Iya, harus lebih proaktif. Jadi sehingga semua keresahan-keresahan masyarakat ini bisa terjawab dan tidak timbul masalah-masalah yang lebih besar daripada COVID-19. Barangkali itu. Ini Ustaz, sebenarnya kalau kita bisa tarik hikmah dari PSBB ya Ustaz ya, itu kan lebih banyak kita aktivitas di rumah. Ya. Terutama lebih khusus lagi kita bertemu hanya keluarga kita saja gitu Ustaz. Iya. Ini mungkin kalau bisa diambil hikmah, inilah hikmah, salah satu hikmah dari COVID-19. Iya. Kita lebih khusus dengan keluarga kita gitu kan. Kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga kita. Kita bisa membangun keluarga kita yang keluarga sesuai dengan Islam gitu Ustaz ya. Nah, tapi bagaimana Ustaz menurut pandangan Islam membangun keluarga dengan membentuk keluarga yang Islam gitu Ustaz? Iya. Keutamaannya seperti apa gitu Ustaz? Iya, ini hikmah yang luar biasa sebetulnya. Dulu orang selalu merindukan yang namanya quality time. Bagaimana dia bisa berinteraksi baik secara kualitas maupun kuantitas dengan keluarga. Banyak orang yang pada masa-masa sebelumnya itu agak susah karena kesibukan-kesibukan. Nah, sekarang ada nikmat yang Allah berikan sebetulnya, yaitu apa? Nikmat keluangan waktu. Nah, keluangan waktu ini bisa kita manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan istri, dengan anak-anak. Kemudian karena kita terhalang untuk sholat berjamaah di masjid, bagi laki-laki kalau normal ya harus di masjid. Nah, sekarang ini sebetulnya kita bisa sholat berjamaah di rumah, tapi bukan untuk selamanya. Iya, betul. Nah, inilah sebetulnya ini membuktikan nih, kalau dulu para istri kita ingin mencari imam yang baik, nah ini sekarang pembuktian jadi imam, ya kan, untuk sholatnya, baik di dalam sholat wajibnya atau tarawih, karena memang tarawih juga kita tidak dimungkinkan untuk berada di masjid. Jadi ini sebagian dari tarbiyah sebetulnya, apalagi Ramadan ini kan merupakan syahrul tarbiyah, merupakan bulan pendidikan. Kita mendidik diri kita mendidik keluarga kita, mendidik anak kita, mendidik istri kita untuk lebih bersifat islami, untuk bisa melaksanakan Islam secara baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat At-Tahrim ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada orang-orang yang beriman, berpuasa juga seruannya kepada orang beriman. Kemudian Allah mengatakan jagalah dirimu. Artinya pertama memang kita punya tugas bagaimana membentuk as-syakhsiyah al-islamiyah, pribadi yang islami. Kemudian wa ahlikum, dan kemudian tidak sampai hanya diri sendiri, tapi juga keluarga, agar tidak tersentuh api neraka.
Jadi ini adalah bentuk pendidikan yang harus kita lakukan, menanamkan nilai-nilai Islam. Tapi Islam yang benar. Islam sekarang itu kan banyak dibajak dengan pemahaman-pemahaman yang sebetulnya bukan pemahaman dari Islam. Misalnya orang memahami Islam secara ekstrim, ya munculnya radikalisme. Ini juga harus kita pahami Islam dengan Islam yang bersifat wasatiyah, yang pertengahan. Ini yang kita tanamkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tanamkan Islam yang baik, nanti justru bukan muncul keluarga yang Islami, bukan al-usrah al-islamiyah, bukan keluarga yang Islami, bukan kedamaian, tapi malah banyak konflik. Banyak konflik, misalnya banyak kejadian di mana anak karena belajar yang tidak dikontrol anak belajar tentang agama tidak dikontrol oleh orang tua, dia belajar Islam yang ekstrim, pulang-pulang kemudian dia mengkafirkan bapaknya. Ini kan tidak jadi keluarga yang Islami. Atau nauzubillah, bahkan kadang-kadang ada anak menjadi pelaku kekerasan, misalnya ngebom apa sebagainya, tapi orang tua nggak tahu. Tapi tahu-tahu kok diumumkan pelakunya adalah anaknya, gitu kan. Nah, ini kan karena tidak terbangun komunikasi yang baik. Jadi kita manfaatkan nih sekarang waktu yang sangat baik ini, belajar Islam. Sekarang terbatas kepada keluarga, tanamkan Islam yang baik, Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan, Islam yang mainstream, yang dianut oleh kaum muslimin di berbagai dunia, juga bagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, Islam yang rahmatan lil alamin. Ini menjadi tugas yang sangat luar biasa. Baik kepada orang tua kepada anak, atau juga mungkin anak kepada orang tua. Iya. Ini ketika kita berusaha membangun keluarga Islami gitu kan, tentunya kita harus menanamkan terlebih dahulu tauhid, ya kan? Tauhid yang murni tentunya, Ustaz. Ini bagaimana cara kita menanamkan tauhid tersebut kepada keluarga kita, ya, istri dan anak kita khususnya gitu. Iya. Bahwa kita harus membangun keluarga yang Islami itu memang satu kewajiban. Dan tidak mungkin ada keluarga yang Islami tapi kalau pondasinya tidak benar. Betul sekali, Ustaz. Ya. Pondasi agama itu apa? Pondasi agama itu adalah tauhid. Ya, semua amalan dibangun di atas kalimat tauhid, di atas tauhid. Tauhid yang benar, tauhid yang bersih, tauhid yang murni, tauhid yang tidak ekstrim juga. Ya kan? Jadi kalau kita kenal dengan istilah tauhid yang baina ifrat wa tafrid. Jadi tidak ekstrim tapi juga tidak boleh kekurangan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Dia pas berada pada pertengahan. Nah, bagaimana kita mendidik ini? Tentunya pendidikan itu kan tidak mendadak. Ya, dia harus berproses. Kemudian kalau dulu Allah yarham guru saya, guru kita semuanya, pendiri daripada Thoriquna, yaitu Ustadz Muhammad Sobari MA, beliau selalu mengatakan cara mendidik orang itu pertama jangan kita memukul tapi harus merangkul. Betul sekali. Jadi jangan dengan melalui kekerasan, tapi dengan kasih sayang. Kemudian jangan didadak, bukan pendadakan, tapi pendidikan. Jadi ada proses. Semuanya dibalut dengan kasih sayang, dengan kecintaan. Itulah yang barangkali membuat orang semakin dekat dengan kita, terutama keluarga. Insya Allah anak bisa dekat dengan bapak bisa lebih dekat dengan anak, dan seluruh unsur keluarga, istri lebih dekat dengan suami, istri dekat dengan anaknya, anak dekat dengan ibunya. Ini saya rasa apa yang kita idamkan, terbentuknya al-usra al-islamiyah ini, insya Allah akan menjadi harapan yang menjadi kenyataan buat kita. Iya, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz. Penting sekali mungkin buat para bapak gitu kan, para ayah di rumah gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan antum buat para ayah di rumah gitu, Ustaz. Iya, untuk para orang tua ya. Apalagi sekarang orang sebut bagaimana kita mendidik kaum milenial ini. Ya, betul sekali. Yang jiwanya masih tidak stabil, mencari jati diri. Nah, keluarga atau orang tua ini sangat punya peran. Peran pertama harus menjadi uswah dan qudwah.
menjadi pelopor dalam kebaikan dan menjadi contoh dalam kebaikan. Jadi dididik anak dengan baik, dan waktu yang diberikan oleh Allah sekarang di Ramadan ini luar biasa. Luar biasa, betul. Ya kan? Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita supaya rajin membaca Al-Quran, maka pendidikan yang diberikan kepada orang tua, dia tunjukkan bahwa dia menjadi orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran, rajin dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi pesan saya yang pertama adalah memberikan uswah dan qudwah kepada kepada anak-anak, pada keluarga. Kemudian waktu yang cukup banyak ini, jangan juga kemudian kita masing-masing di keluarga sudah kumpul di rumah, stay di rumah, tapi masing-masing masih sibuk dengan HP-nya. HP sendiri, iya kan? Jadi udah kumpul tapi tidak terbangun komunikasi. Jadi saya rasa salah satu pesan saya adalah bolehlah kita melihat, karena itu menjadi kebutuhan kita sekarang. Tapi coba kemudian ketika sedang berkumpul bangun komunikasi yang baik, karena saya rasa kunci komunikasi itu sangat luar biasa, bisa terbuka, bisa kemudian kita tahu keadaan yang sebenarnya, sehingga kita tidak menjadi orang tua yang akhirnya menjadi menyesal karena kita tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Barangkali itu pesan saya. Ya, syukuran jazakallah Ustaz. Ini super sekali Ustaz. Insyaallah sangat bermanfaat buat saya khususnya gitu. Mudah-mudahan ikhwan para penonton dari channel Thoriquna ini juga terinspirasi dengan Ustaz. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari siraman rohani pada hari ini kan. Alhamdulillah kita akhiri saja pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan berlanjut pada episode berikutnya. Mohon doa dan kritikan dari ikhwan sekalian. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.